Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tahara Pasha Putra Gusvin dengan NIM 1202223253. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan ke data mining. Nah, yang pertama ada pengertian data mining, tapi dari segi multiple disiplin ya. Jadi data mining itu nggak cuma mengandalkan satu disiplin ilmu saja, melainkan data mining itu memanfaatkan gabungan dari beberapa bidang untuk menemukan insight dari data yang besar dan kompleks. Contohnya itu ada statistika, yang mana statistika bisa kita gunakan untuk memprediksi ataupun mengetahui data-data yang eh, data-data yang memang keluar dari ilmu statistika itu. Terus machine learning, yang mana machine learning ini bisa digunakan untuk mengotomatisasi dalam penambangan data. Lalu berikutnya ada matematika yang merupakan ilmu untuk hitung-hitungan dari data itu sendiri. Berikutnya juga ada artificial intelligence atau AI yang mana bisa membantu dalam pengolahan data ini. Nah, berikutnya data mining juga pengertiannya bisa merupakan evolusi dari teknologi informasi. Yang pertama itu kita lihat dari database teknologi. Ya, teknologi basis data itu memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Nah, data mining ini adalah kita bisa mengekstraksi data dari database tersebut. Gitu. Lalu berikutnya dari artificial intelligence atau AI, di mana proses data mining dengan mempelajari data dan membangun model prediktif yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi data mining ini mampu mengidentifikasi pola yang kompleks dan juga memprediksi suatu tren atau tren ke depannya. Nah, lalu berikutnya ada fungsi dari data mining berdasarkan metode. Yang pertama ada correlation atau korelasi. Fungsinya itu untuk mendeteksi hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel dalam data. Nah, contohnya ini kayak mengidentifikasi korelasi antara tingkat pendidikan seseorang dengan pendapatan mereka, seperti itu. Lalu berikutnya yang kedua ada clustering. Ya, clustering ini atau bisa disebut pengelompokan, fungsinya itu mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau cluster, di mana data-data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang mirip. Nah, contohnya itu adalah segmentasi pelanggan dalam sebuah toko online berdasarkan usia, terus lokasi geografis, gitu. Terus berikutnya yang ketiga ada regresi atau regression, yang mana itu tuh memprediksi nilai kontinu dari satu variabel berdasarkan variabel-variabel lainnya. Contohnya itu memproyeksikan harga rumah berdasarkan variabel seperti luas tanah, lokasi, dan jumlah kamar tidurnya. Seperti itu. Lalu berikutnya yang keempat ada classification atau klasifikasi. Fungsinya itu mengkategorikan data ke dalam kelas yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya itu ada memprediksi apakah email adalah spam atau bukan spam. Ya, spam classification berdasarkan fitur seperti kata kunci, pengirim, dan juga struktur pesannya. Lalu yang kelima itu ada time series analysis atau analisis deret waktu, yang mana fungsinya itu untuk menganalisis data yang diambil dari suatu periode waktu tertentu untuk mendeteksi pola atau tren yang terjadi seiring waktu gitu. Nah, contohnya itu kayak memprediksi harga saham di masa depan berdasarkan data historis harga saham sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada association. Fungsinya itu untuk menemukan aturan atau hubungan data variabel dalam data, terutama dalam bentuk pola pembelian atau kejadian. Gitu. Contohnya dalam analisis keranjang belanja itu atau market basket analisis, asosiasi dapat mengungkap bahwa pembeli yang membeli roti kemungkinan besar akan membeli mentega juga. Seperti itu. Lalu berikutnya, pentingnya data mining dalam bisnis intelligence. Yang mana bisnis intelligence ini memungkinkan perusahaan mengelola dan memanfaatkan data besar secara efektif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, prediksi yang akurat, dan juga strategi bisnis yang lebih cerdas. Seperti itu. Nah, contoh-contohnya di kehidupan nyata itu ada pertama retail dan e-commerce, atau kita bisa bilang Shopee, Tokopedia ya. Mana data mining itu digunakan untuk menganalisis kebiasaan belanja pelanggan eh, dan juga
Misalnya menggunakan data mining untuk merekomendasikan produk kepada pengguna berdasarkan pola pembelian pengguna sebelumnya gitu. Jadi contohnya tuh kayak kalau seseorang beli laptop, sistem Shopee-nya tuh memungkinkan mereka merekomendasikan mouse atau tas laptop. Tuh, terus kedua ada layanan keuangan di layanan keuangan, kayak contohnya ada bank dan juga kartu kredit. Nah, perbankan ini menggunakan data mining untuk mendeteksi penipuan, aktivitas penipuan, ya berdasarkan algoritma machine learning. Tuh. Contohnya kayak kartu kredit yang digunain di dua lokasi geografis yang berbeda, tapi dalam waktu singkat itu bisa dianggap mencurigakan dan ditandai untuk ditinjau lebih lanjut. Gitu. Terus yang ketiga itu contohnya ada di sektor kesehatan, ya. Kayak rumah sakit itu bisa menggunakan data mining untuk menganalisis catatan kesehatan pasien, terus juga memprediksi rasio penyakit, risiko penyakit, dan juga buat keputusan berdasarkan data-data tersebut. Contohnya kayak dengan menganalisis riwayat kesehatan dan gaya hidup pasien, algoritma tuh bisa memprediksi siapa yang berisiko tinggi kena diabetes atau penyakit jantung di masa depannya, di masa depan gitu. Terus yang keempat ada dari industri telekomunikasi. Gitu. Jadi contohnya perusahaan telekomunikasi itu menggunakan data mining untuk memprediksi pelanggan yang mungkin akan berhenti menggunakan layanan mereka. Contohnya tuh kayak operator telepon seluler yang mengidentifikasi pelanggan yang jarang menggunakan data atau menelpon gitu dan menawarkan paket khusus ke mereka untuk mempertahankan mereka gitu supaya tetap jadi pelanggan gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait data mining dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.